Beralih ke panelis keempat ya, Bu Suraya, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Mas Dekan kita. Pak Ganjar, karena saya dosen ya, jadi saya harus mulai dengan sesuatu yang paradigmatik ya Pak. Buat saya? Ya, itu Bapak. Maaf nih Pak, dan saya minta ditayangkan juga, karena ini persoalan yang penting sekali, karena banyak sebenarnya ide-ide bagus kita Pak, tapi karena paradigma ekonomi untuk pembangunan ini yang dipakai, dan saya hanya ingin menyoroti dua, dan ini yang menjadi akar masalah dari ketimpangan sekarang ini. Ya, next. Jadi paradigma pembangunan tuh banyak, tapi dia akan tergantung dari nilai dan norma yang dipakai. Kalau Bapak punya norma dan nilai yang baik, tapi kalau sekeliling Bapak tidak, itu juga bisa terjadi. Nah, ini saya ingin mempersoalkan dua paradigma yang menurut saya sangat masih dipraktekkan sampai saat ini. Next. Yang pertama, itu paradigma ekonomi pembangunan lewat menggusur. Ini paradigma Pak. Pembangunan dengan memindahkan paksa dan memukimkan kembali dengan paksa. Praktek ini sejak zaman kolonial sebenarnya Pak dipakai. Nah, apa dasar regulasinya? Pertama, domain verklaring. Ini zaman Belanda. Next. Yang mengatakan kalau seseorang tidak bisa membuktikan bahwa dia punya sertifikat, maka itu semua tanah negara. Dan itu dikonversi menjadi bumi dan air, seluruh kekayaan alam terkandung dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemampuan rakyat. Iya Pak, kalau negaranya budiman. Tapi saya udah lihat persoalannya negaranya punya persoalan nih. Saya hanya mau menyoroti paradigma. Paradigma itu kemana Pak? Nilai dan normanya ini kepentingan siapa? Next. Nah, dimulai dengan 67, tahun 67, 2/3 total lahan di Indonesia dikuasai oleh negara lewat kawasan hutan. Dan setelah kawasan hutan dikasihlah kepada pengusaha. Padahal ada 25.000 lebih desa di dalamnya dan di sekitar hutan yang terkriminalisasi karena nggak punya sertifikat. Ya udah, itu nata negara, apa yang dia lakukan ilegal ya. Nah, memang ini di pemerintah sekarang saya harus akui dijawab dengan reforma agraria, tapi itu lamban banget Pak. Tidak, lamban banget. Walhi masih mencatat 94,8% lahan di Indonesia dikuasai korporasi ya. Karena ya itu reforma agrarianya tidak berjalan dan lamban, dan tanah-tanah sisa yang dikasih ke rakyat itu ya. Nah, ini contohnya Pak, salah satunya total izin presiden swasta di Kaltim itu lebih luas. Next slide. Yang Kaltim ya. Next slide lagi. Totalnya lebih luas. Total perizinan 13,8 juta, luas daratan Kaltim cuma 12,7 juta. Lebih luas daripada provinsinya. Hampir semua itu konsesi Pak. Nah, perizinan tambang apalagi di pulau kecil. Ini ada pulau Pak, Taliabu di Maluku, seluruhnya. Next slide. Seluruhnya. Ya itu nggak ada di slide itu, kebetulan saya tambahkan ya karena saya dapat data baru ini. Keindahan alamnya akan dikonversi menjadi tambang. Nah, semua ini menciptakan, next slide, konsentrasi kekayaan. 0,2% penduduk atau sekitar 460.000 orang menguasai 56% aset di Indonesia ini. Dan ini sebagian karena penguasaan lahan. Paradigma kedua, trickle down ekonomi, di mana semua kebijakan negara itu mengarah kepada mendukung perusahaan. Next slide-nya, please. Ya. Terus satu lagi, dan ini menyebabkan itu banyak persoalan sebenarnya Pak. Pemukiman kembali. Next slide.
tidak bisa, yang secara paksa tidak bisa berhasil membuka pendapatan. Itu studinya World Bank, Mbak. 2001, 5 proyek bendungan besar ternyata tidak memberikan pendapatan yang menggantikan pendapatan pada rakyat yang tergusur. Belum lagi masalah kebakaran, kita akan lihat terus slide yang lain terusnya. Ini sudah dicatat selama 2023 ini ada ribuan titik api di kawasan konsesi perkebunan. Nah, slide selanjutnya. Jadi kesimpulan kami, Pak, siapapun yang akan menjadi pemimpin di semua level tidak akan menyelesaikan masalah ketimpangan tanpa merubah paradigma pembangunan ekonomi. Pertanyaannya, dapatkah paradigma negara itu dirubah? Yaitu mengakui kepemilikan lahan yang saat ini sudah dimanfaatkan rakyat. Kasus Rempang itu bagaimana? Harusnya kan diakui dulu. Mana yang milik rakyat? Kalau mau dijadikan pengusaha kawasan untuk usaha, yang mana? Ya. Dapatkah paradigma negara dalam pengadaan lahan? Karena kadang-kadang memang harus ada kepentingan untuk pengadaan lahan, kepentingan umum. Terpaksa yang mengambil tanah rakyat tidak melanjutkan praktek Orde Baru. Di mana dalam praktek Orde Baru pengambilan itu untuk kepentingan swasta, untuk dikuasai swasta, untuk kepentingan profit pengusaha swasta. Nah, sekarang bagaimana kita menjawab itu, Pak? Terima kasih. Terima kasih. Wow, senang itu, Bu. Dapatkah paradigma negara adalah mengakui kepemilikan lahan yang saat ini sudah dimanfaatkan? Jangankan jauh-jauh, Bu, di sana. Di tempat kami aja ada, Bu. Dalam perdebatan saya sampaikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup. Tidak bisa, Pak Ganjar, itu di dalam hutan dia. Saya bilang, dia di dalam hutan sejak kapan? Kalau Anda punya buku tanah, buku besar tanah, dan Anda bisa tunjukkan, ya, Anda bisa tunjukkan nih, kapan dia memiliki, kapan dia mencatat, maka sama-sama kita akan membuktikan siapa yang paling berhak. Tapi yang di dalam kawasan bagaimana? Lu tidak sulit, di enklave saja. Maka kita mengakui hak itu, Bu. Yang kedua, ketika kemudian dalam pencatatan agraria yang paling modern, ya sertifikat, Bu. Maka proses pensertifikatannya yang Ibu tadi katakan, ya tapi semua lamban. Makanya Ibu setuju kan kalau cepat. Tapi Bapak punya niat baik dan birokrasi di sekitar Anda jelek, ya Anda nggak bisa apa-apa. Bu, kita pesimis, Bu. Saya mau kasih cerita, Bu nih. Saya hanya minta satu saja, ini pengalaman Ibu. Kalau nggak ada evidence-nya nanti cerita paradigma, Bu. Kita cerita praktek, Bu, sekarang. Teman-teman, ini ceritanya saya di gubernur baru. Mulai hari ini tidak ada setoran ya. Mulai hari ini tidak ada korupsi. Saya pastikan Anda saya pecat. Tes pertama saya, Bu. Saya September dilantik, Oktober saya ulang tahun. Ada ngasih sepatu belly, ada ngasih jam tangan. Satu persatu saya catat. Dari siapa? Dari mitra-mitra. Dari siapa? Antaran dari ASN. Yang itu tadi mungkin Ibu sampaikan. Ya niat baik aja nggak cukup, Pak. Tergantung leader, Bu. Maka teori aktor tadi saya sampaikan. Aktornya komit nggak? Komit atau komat kamit? Meyakinkan ini tidak mudah, Bu. Tapi merunut dengan data, dengan bukti, mungkin itu akan membantu. Agar kita tidak pesimis menghadapi bangsa ini ke depan. Pemimpin harus memberikan optimisme pada rakyatnya. Cerita baik adalah redis. Kapan redistribusi tanah terjadi? Harus diakui kan pemerintahan ini. Tapi lambat. Ibu tahu lambatnya kenapa? Di lapangan kami berkelahi, Bu.
Ini terjadi di Blora, terjadi di Pati. Saya tahu Pak, saya mengikuti di lapangan juga. Oke. Tahu yang saya kerjakan, Bu? Belum. Yang Bapak kerjakan saya nggak tahu, tapi yang banyak orang kerjakan saya tahu. Oke. Saya mau ceritakan saja. Biar ibu tahu, sekarang saya kasih tahu. Saya khawatir tahunya dari orang, Bu. Terjadilah satu kawasan mau diredis. Datanglah kelompok dari Jakarta mengatakan, ini kita redis. Saya mengkoordinir. Siapa kamu? Jari saya begini. Siapa kamu? Saya tim sukses. Saya bilang, tidak untuk hari ini. Pak Ganjar mengganggu, silakan saya dilaporkan pada siapapun.